Hari Minggu Prapaskah yang keempat, tanggal 30 Maret 2025. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching, for health, business, study, and work blessing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, and my 4 boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk Auntie Regina Ho, Auntie Elizabeth Ho di Kuching, untuk Sister Gregoria Adarani dan Servasius Yunmei di Kuching, diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kesembuhan. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunali, Ibu Sumani, Stefan Lee, Michelle Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro dipulihkan kesehatan dan kesejahteraan, beserta Ibu Agnes Aloysia Tani beserta anak dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Memangcu dan Ibu Nobeta Suryani, dan juga untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta, dan juga mohon kesehatan dan pemulihan kesehatan dari Ibu Tresia Diubun Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Chamaedi, Bapak Setiawan Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Chamai Fong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, dari keluarga Franciscus di Batumas. Mohon pemulihan kesehatan dan kesembuhan dari Rosalina Imbuk, dan kesejahteraan untuk Ana Muras, Mama Ana Muras, Dea, Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, Brigita, dan John Kennedy, untuk keluarga Bapak Kasdi beserta anak-anaknya dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tresna mohon kesehatan dan kesembuhan untuk Maria Yohana, Tresia Agus S, dan Aloysius, dan juga mohon kesehatan dan kesejahteraan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk keluarga Ibu Elizabeth Andawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha Yulianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela di Jakarta, dan juga untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, dan juga untuk Sis Acen, Arman, Sujung, dan Husen, untuk keluarga dan anak-anak Ibu Leni di Jakarta Utara, juga untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Afia Yupita, Jeffrey Yong, Jeffrey Lim di Erupas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, dan juga untuk keluarga Agustinus Minarni dipulihkan dan disembuhkan kesehatannya, dan juga untuk Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai Budoya di Sebau Kemahan, dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk Aunty Sylvia di Kuching Sarawak, dan juga untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta di Jakarta, mohon kesehatan Garen dan Ana Jucu, dan juga dari keluarga Ibu Cindy Dewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes. Dan juga untuk Ibu Cameliang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah, mohon kesembuhan dan kesehatan dari Bapak Hendra Satyo di Sydney, Australia dari sakit kanker paru, dan juga untuk Bapak Thomas Liusono dan keluarga di Jakarta, untuk Juliana Yosinori dan keluarga diberikan kesehatan dan kesejahteraan, dan juga untuk Christina Sauni dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Lucia dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jo dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, dan juga untuk Ibu Fermina dan keluarga di Singkawang,
kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, dan juga untuk Bapak Honggo di Pontianak, Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, dan Enike beserta keluarga. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Prapaskah yang keempat ini. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua para pencintanya. Bergiranglah riang-ria bersama dia, kalian yang dahulu berkabung karenanya. Puaskanlah hatimu dan nikmatilah hiburan berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Dalam masa persiapan Paskah ini, Injil menceritakan perumpamaan anak yang hilang tentang cinta dan belas kasih ilahi. Pesan Paulus agar kita berdamai dengan Tuhan. Tak boleh pula kita lewati sabda Tuhan juga memperhatikan kita. Kita pun dikehendakinya untuk dibimbing lewat padang pasir dosa kita menuju tanah perjanjian dan Paskah putranya. Malah kita memeriksa batin sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu terbuka dan ramah terhadap para pungut cukai dan orang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menggambarkan kebahagiaan Bapa di surga yang menemukan kembali seorang pendosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menggambarkan keinginan Bapa agar kami ikut serta berbahagia dengan Bapa yang menerima kembali putranya yang hilang. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau takkan menolak siapapun yang datang menghadap mohon ampun. Kami mohon semoga sabda-Mu memperbaharui perjanjian, tempat kami menemukan hidup, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yosua. Pada waktu itu Tuhan bersabda kepada Yosua, hari ini noda Mesir kuhapuskan daripadamu. Ketika umat Israel berkemah di Gilgal, mereka merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga, lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, rasakan dan nikmatilah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, mulutku tetap menyanyikan pujiannya. Karena Tuhan itu bermegah-megah, hendaknya orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukaria. Rasakan dan nikmatilah betapa baiknya Tuhan. Agungkanlah Tuhan bersama dengan daku. Mari kita bersama-sama memasukkan namanya. Dalam doa aku mencari Tuhan dan Ia menjawab aku. Ia melepaskan daku dari segala yang menakutkan. Rasakan dan nikmatilah betapa baiknya Tuhan. Pandanglah Dia, maka engkau bahagia. Ia tak akan mengecewakan dikau. Orang malang itu berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan menyelamatkan dia dari segala derita. Rasakan dan nikmatilah betapa baiknya Tuhan.
Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, barang siapa ada dalam Kristus, dialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utus-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku, serta berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu para pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengar Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepadanya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai meradat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapa-Ku dan berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak-anak Bapa. Jadi kalau aku sebagai salah seorang upahan Bapa, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya,
Apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayah kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang didapatkan kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil Lukas bab 15 adalah suatu madah dari cinta kasih atas kebahagiaan Tuhan yang menemukan kembali seorang pendosa kepada orang-orang Farisi yang mempersalahkan Yesus karena menyayangi para pendosa. Diceritakan olehnya 3 buah perumpamaan tentang kebaikan Bapanya, tentang domba yang sesat, tentang mata uang yang hilang, dan kini tentang anak yang hilang. Sikap Bapa terhadap kedua orang anak itulah yang penting. Si bungsu bukan suatu contoh pertobatan baik tanpa penyesalan dan hanya mencari enaknya sendiri. Maka perumpamaan ini bukan pertama-tama menerangkan bahwa Tuhan mau mengampuni orang yang menyesal, tetapi bahwa kita harus memahami sikap si sulung yang memalukan, sebab katanya, adilkah bila yang selalu setia kepada bapaknya itu demi saudaranya yang jahat? Kalau bapa itu bahagia sebab anaknya yang telah pulang, maka saudara hendaknya ikut berbahagia pula. Itulah pokok permintaan Bapa di surga kepada putra dan putrinya. Kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa kita adalah Bapa yang menantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi paroki kita, ya Bapa, berkatilah umat-Mu agar hasil pencarian, pembaharuan, dan pendalaman iman memberikan hidup dan gairah kepada setiap orang. Marilah kita mohon. Bagi para bapak dan ibu, ya Bapa, sadarkanlah kiranya para bapak dan ibu akan tanggung jawab mereka dalam membina anak-anak menuju kedewasaan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang kelaparan dan memandang kita kecukupan, ya Bapa, tumbuhkanlah cinta kasih dan belas kasih dalam hati kami, sehingga tak sampai membiarkan orang kelaparan, sedangkan kami menumpuk banyak barang sampai membusuk. Marilah kita mohon. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, semoga kami jangan menjadi kejam dan menuntut lebih banyak daripada orang lain melebihi dari kami sendiri, dan semoga kami saling menaruh belas kasih. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha, pekerjaan, studi, perjalanan dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini,
Sembuhkanlah semua orang yang didoakan dalam perayaan Ekaristi. Mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Dan juga selamatkanlah semua orang yang kami doakan dan mohon doa dalam perayaan Ekaristi ini bersama dengan Bapa di surga. Mari kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, undanglah kiranya kami mengikuti perjamuan-Mu, serta merayakan perjanjian yang Kau ikat dengan kami dalam roti dan anggur, dalam Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Kristus berkat pestari penjelmaannya telah mengantar umat manusia meninggalkan kegelapan dosa menuju cahaya iman. Dan berkat pembasuhan sakramen baptis, Ia pun telah mengangkat para hamba yang lahir sebagai budak dosa menjadi putra dan putri Bapa. Maka seluruh isi surga dan bumi menyembah dan menyelubungkan lagu baru. Kami pun bersama rombongan malaikat tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak pada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami dalam luka-luka-Mu. Sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami di waktu ajal. Terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya.
Anakku, seharusnya engkau bergembira sebab adikmu ini telah mati, namun hidup kembali, telah hilang, namun diketemukan lagi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersama, dengarkanlah permohonan kami dan himpunlah kami semua orang, segala suku dan bangsa menjadi umat-Mu. Semoga sabda-Mu untuk menumbuhkan harapan akan masa depan, serta untuk menjadikan dunia ini rumah-Mu yang layak dihuni oleh semua orang dengan aman sentosa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, selalu dilimpahi berkat, perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu.